lebah. Hmm, berarti ini sunnah sahabat Pak Ustaz. Beda, beda konten. Dulu sahabat punya suara seperti itu karena membaca Al-Quran, berzikir. Kalau tadi wallahu alam ya, ada yang langsung membicarakan mutirnya, ada yang langsung membicarakan bagian sarpras, ada yang... Tapi tidak ada yang membicarakan mungkin SPP wali santri kurang. Semoga kita bisa menyelesaikan kajian ini tanpa ada halangan. Baik, materi kita insya Allah tidak panjang. Meskipun ini berbicara sesuatu yang berat. Karena banyak orang yang mereka mengalami pelanggaran disebabkan karena lisan. Dan orang mukmin disadarkan bahwasanya lisan ini punya keterkaitan kuat dengan iman seorang hamba. Sehingga siapa yang dia memiliki iman yang baik, dia akan berusaha menjaga lisannya jangan sampai menjerumuskan dia ke dalam kecelakaan dunia akhirat. Dan sebaliknya, orang yang imannya rendah, mungkin dia akan gampang mengeluarkan komentar yang ternyata itu membahayakannya. Karena itu seperti ini penting untuk kita pelajari. Dan sebagai pengantar, mungkin ada satu buku, kalau bisa setiap rumah punya buku itu. Judul bukunya Afatul Lisan, karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Dan nampaknya buku ini sudah diterjemahkan tentang kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyampaikan, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Setiap pagi manusia, seluruh anggota badannya, mereka semuanya akan menyatakan tunduk di hadapan lisan. Tukaffir maknanya adalah al-inhina. Maksudnya dia tunduk. Yakhda'una wa yatadhallalun. Semua anggota badan akan tunduk di hadapan lisan. Fataqulu, lalu semua anggota badan itu mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menjaga kami. Fa innama nahnu bika. Karena aktivitas kami mengikuti kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah, kamu lurus, kamu benar, maka kami akan ikut istiqamah. Wa in wajasta, dan kalau kamu menyimpang, iwajajna, maka kami ikut menyimpang. Demikian yang disabdakan Nabi SAW. Terjadi dialog antara anggota badan dengan lisan. Kok kami nggak dengar Pak Ustaz? Ini hal yang gaib. Anda beriman enggak? Percaya? Semua yang disabdakan Nabi SAW, kita percaya. Walaupun mungkin secara akal manusia kayaknya nggak masuk logika ini Pak Ustaz. Karena tidak semua berita gaib bisa dilogika manusia. Logika kita nggak nyampe untuk memikirkan itu. Tapi apapun yang disabdakan Nabi SAW adalah sebuah kebenaran. Setiap pagi hari seluruh anggota badan kita, mereka tunduk di hadapan lisan. Lalu ngasih pesan kepada lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah wahai lisan untuk menjaga kami. Karena kami mengikuti kamu. Fa inna bika. Karena kami mengikuti kamu. Sehingga kami, ketika kamu lurus, maka kami ikut lurus. Ketika kamu menyimpang, maka kami ikut menyimpang. Demikianlah pengaruh besar dari lisan. Sehingga kita yang mengimani hal semacam ini, kita yang percaya bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran, maka kita dituntut untuk jaga barang yang satu ini. Tidak punya tulang, tapi bisa menyerang lebih menyakitkan daripada pedang. Di posisi inilah seorang mukmin dituntut untuk selalu menjaga lisannya. Keselamatan seluruh anggota badannya bergantung kepada lisan. Para ulama mengatakan, apabila lisan itu mustaqiman, nataqat bil kalamit thayyib, ketika lisan itu lurus, dia berbicara yang baik-baik, wal ibti'ad amma fihi ithmun, dan berusaha untuk menjauhi semua pembicaraan yang mengandung dosa, baik bentuknya ghibah, namimah, kadzab, maupun yang lainnya. Wan syaghalat bi dzikrillah, kemudian dia berusaha untuk menyibukkan diri dengan zikrullah, maka anggota badan yang lain akan dimudahkan melakukan ketaatan. Anggota badan yang lain akan dimudahkan melakukan ketaatan. Sehingga yang dimaksud, kalau kamu lurus wahai lisan, kami akan ikut lurus. Saat lisan ini dia disibukkan dengan kebaikan dan jauh dari keburukan, maka anggota badan yang lain akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan.
Berarti salah satu faktor kalau kita ditanya gimana caranya agar kita bisa mudah dan istiqomah melakukan ibadah dan ketaatan pasca Ramadan, di antaranya apa? Jaga lisan. Sibukkan lisanmu dengan hal yang bermanfaat. Dan sebaliknya, ketika lisan ini tidak dijaga, banyak bicara yang tidak ada gunanya, atau menyampaikan sesuatu yang isinya dosa, bahkan sampai tingkatan yang paling parah adalah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran dan kesyirikan, maka nanti anggota badan yang lain akan sulit untuk melakukan ketaatan. Mereka ikut belok sebagaimana lisan yang belok. Baik, karena itulah disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islami qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali. Dia merasa kalau aku mengamalkan semuanya kayaknya nggak sanggup. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi. Tunjukkan kepadaku satu amal atashabbathu bihi. Atashabbath bimana atamassak. Tunjukkan kepadaku satu amal yang bisa aku pegangi, sehingga membuat aku ringan untuk bisa mengamalkan syariat Islam yang lain. Nabi SAW kemudian menyampaikan satu pesan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kenapa dengan lisan yang selalu basah dengan zikrullah seseorang akan dimudahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lain? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ketika seseorang itu membiasakan untuk zikrullah, rajin menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah, akan menumbuhkan rasa cinta yang lebih pada hati seorang hamba. Karena dia sering menyebut Allah. Makanya orang Jawa punya ungkapan, weting tresno, jalaran saka sutresno. Jalaran saka kulino. Mulainya tumbuh cinta itu karena kita sering bergaul, kita sering berinteraksi. Sehingga karena orang itu sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat-kalimat thayyibah, salah satu di antara pengaruhnya itu akan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibandingkan sebelumnya. Maka di sini yang terjadi menggunakan teori kebalikan. Umumnya cinta itu terbit dari hati. Ketika seseorang merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah itu terwujud dalam kalimat zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh Nabi SAW orang ini dibalik. Dia mungkin tidak bisa sampai derajat seperti itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gaya para nabi mengagungkan Allah. Melihat nikmat Allah yang luar biasa, keagungan Allah yang luar biasa, sehingga membuat dia selalu zikrullah karena mencintai Allah. Zikrullah terbit karena mencintai Allah. Orang ini mungkin belum bisa sampai segitu. Maka oleh Nabi SAW, orang ini diberi solusi sebaliknya. Kamu memperbanyak zikrullah, yang ini nanti akan memberikan pengaruh agar hatinya semakin mencintai Allah. La yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Selalu jadikan lisanmu untuk basah dengan zikrullah, karena seorang hamba ketika rajin zikrullah nanti akan menimbulkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kondisi ketika seorang hamba sangat mencintai Allah, ketundukan dia akan bertambah. Saat ketundukan dia bertambah, dia akan lebih mudah untuk menerima apapun yang disyariatkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Sami'na wa ata'na. Allah melarang apapun? Sami'na wa ata'na. Demikianlah kondisi rasa cinta yang menyebabkan seorang hamba menjadi mudah untuk melaksanakan syariat Islam yang lain. Sehingga Anda bisa lihat di sini bagaimana pengaruh lisan dengan peningkatan iman. Orang yang banyak zikrullah, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih ringan melaksanakan amalan Islam yang lain dan syariat-syariat Islam yang lain. Saya kasih tugasnya. Di sini yang paling jauh rumahnya mana? Dari mana, Pak? Cilegon. Mana? Surabaru. Johor Baru. Johor Baru ya. Saya Jogja. Baik, dari manapun Bapak Ibu berasal, saya boleh kasih tugas? Boleh ya? Anda pulang kapan nanti? Mau tidur sini atau pulang? Pulang. Nanti kalau perjalanan pulang dari sini sampai rumah, tugasnya satu. Jangan putus zikir.
Sanggup nggak kira-kira? Berarti radio rojanya mati dong Pak Ustadz. Ya Anda boleh nonton, tapi dikirnya tetap jalan. Jangan putus dikir. Sanggup? Ada yang mungkin perjalanan 2 jam, ada yang perjalanan 3 jam, 1 jam. Kita nggak perlu ngitung berapa banyak dikir yang kita baca. Karena jumlah dikir kita masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan orang masa silam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang diceritakan oleh Al-Dhahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Pengakuan yang disampaikan oleh beliau. Dalam sehari beliau membaca tasbih 12.000. Itu kalau pakai alat digital untuk ngitung zikir, error tuh. Kan maksimal 1.000 kalau tidak salah. Sehingga ngitungnya gimana itu Pak Ustadz? 12.000. Saya pernah menyampaikan ini, tiba-tiba ada jamaah yang katakan, cara ngitungnya gimana Ustadz? Kok jadi beda materi ini? Udah nggak usah dipikirkan bagaimana cara ngitung. Mereka berzikir dalam jumlah yang sangat banyak karena mereka waktunya dihabiskan untuk zikrullah. Jadi kalau kira-kira pakai jari begini mungkin nggak usah dihitung. Mereka zikir dari jam sekian sampai jam sekian, dari waktu ini sampai waktu ini. Sehingga misalnya Bapak membaca subhanallah wa bihamdi, itu cukup 1 detik. Subhanallah wa bihamdi. Anggap 1,5 detik ya. Jadi Anda baca subhanallah wa bihamdi 2 kali, butuh waktu 3 detik. Saat Anda baca 3 menit, subhanallah wa bihamdi sudah lebih dari 100. Tapi kadang orang ketika merutinkan ini setiap pagi dan sore masih sering bolong Pak. Karena dia melihat kayaknya kok banyak sekali ya Pak Ustadz. Padahal nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dikirnya orang masa silam. Itu dalam kondisi karena mereka tidak sesibuk aktivitas kita yang banyak kegiatan sia-sia. Cuman scroll HP. Jadi kaum rebahan. Sambil buka marketplace. Ada yang barang bagus masuk di keranjang. Bagus lagi masuk di keranjang. Coba nanti Bapak ya cek HP istrinya. Passwordnya double itu Pak Ustaz. Berapa isi barang yang dimasukkan di keranjang marketplace? Banyak waktu kosong yang dibuang sia-sia. Posisi waktu kita yang kosong itulah bagi para sahabat itu adalah waktu emas. Mereka gunakan untuk zikir. Jangan pernah kita merasa bahwasanya zikir kita sudah banyak, nggak ada apa-apanya. Dan masih banyak beberapa sahabat yang lain yang mereka dalam testimoninya menyampaikan kami zikir sekian ribu kali, masya Allah. Dan kita nggak ada apa-apanya. Maka berlatih ya, dengan memberi batas waktu atau memberi batas jarak. Misalnya dari sini sampai rumah saya tidak akan putus zikir. Sehingga Anda berusaha untuk komitmen menjaga itu, baca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Yang penting pokoknya zikir. Pak Ustaz, biar banyak boleh nggak saya baca Allah, 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 Allah. Atau ganti hu. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat hu? Syekhul Islam pernah menjelaskan, orang kalau cuma menyebut Allah, 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 di situ tidak mengandung pujian dan tidak mengandung penyucian. Dan yang disebut dengan kalimat thayyibah yang bentuknya zikir, apabila seorang muslim, seorang hamba, dia memuji Allah atau menyucikan nama Allah. Maka kalau sebatas menyebut nama, ada orang namanya Budi, 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 Budi. Apakah itu memuji Budi? Enggak ya? Kapan Anda masuk kategori memuji Budi? Nah, ketika menyebutkan akhlak baiknya atau pujian untuknya, misalnya Budi orang soleh, Budi orang, nah, barulah ada pujian untuk si Budi. Kalau sebatas menyebut Budi, 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 yang seperti ini tidak masuk kategori pujian. Sehingga kita nggak setuju kalau ada orang yang zikir cuman mengucapkan kata Allah, 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 tambahkan mas, Allahu Akbar, atau Allahus Samad, La ilaha illallah, Alhamdulillah, barulah itu berisi pujian. Atau menyucikan Allah, Subhanallah, Taqaddasallah, atau kalimat yang lain, Tabarakallah, barulah di situ ada isi pujian. Sebab yang namanya pujian bentuknya ada 2, menyebutkan kebaikan atau menyucikan dari keburukan. Baik. Berarti seperti ini bagi kita mungkin perlu pemaksaan. Karena mungkin kita belum terbiasa dengan model orang yang rajin berzikir. Karena itu dalam keterangan yang disampaikan oleh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan, cacat lisan itu ada 2. Yang pertama adalah cacat ketika berbicara. Aibnya lisan itu ada 2. Pertama saat lisan berbicara. Dan yang kedua, ini nggak kalah dibandingkan yang pertama. Saat lisan itu diam. Maka ada afatul kalam dan ada afatus sukut.
Ada cacat dalam bentuk lisan ketika berbicara, bicara yang ngawur, bicara yang nggak benar. Dan kondisi yang kedua, lisan ketika diam itu juga cacat. Waktunya dia harus berbicara, nggak mau bicara. Waktunya dia harus membaca, dia nggak mau membaca. Waktunya dia harus bersuara, tapi dia diam saja. Dalam posisi itu, lisan juga mengalami kesalahan. Sehingga afatul lisan di dua ini. Baik, kita fokus terlebih dahulu untuk yang kedua. Bagaimana orang tidak berani untuk mengangkat suara, tidak berani untuk berbicara. Yang sebenarnya itu juga kewajiban bagi lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada bicara yang hukumnya wajib. Sebagaimana pula ada bicara yang hukumnya dianjurkan, dan ada bicara yang hukumnya mubah. Baik. Untuk bicara yang hukumnya wajib, adalah pembicaraan yang ketika itu tidak diucapkan, orangnya berdosa. Karena dia meninggalkan kewajiban. Contohnya apa, Pak? Ada yang dalam ibadah, ada yang dalam interaksi muamalah. Kalau dalam ibadah adalah semua kalimat yang hukumnya wajib untuk diucapkan pada jenis ibadah tertentu. Misalnya takbiratul ihram. Apa hukumnya dalam sholat takbiratul ihram? Rukun sholat. Takbiratul ihram itu yang gimana sih, Pak? Kalimat Allahu Akbar. Kalau angkat tangannya, sunnah. Angkat tangan, ini sunnah. Anda tidak angkat tangan ketika takbiratul ihram, tidak masalah. Tapi kalimat Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, hukumnya rukun sholat. Sehingga kalau ada orang yang sholat tapi tidak mengucapkan takbiratul ihram, ya batal sholatnya. Dan mohon dicatat, terhitung membaca jika ada gerakan bibir. Jika ada gerakan bibir dan lisan. Sehingga kalau orang itu mingkem, bibirnya tertutup, maka tidak terhitung bicara. Tidak terhitung membaca. Coba diuji ya, masnya, insya Allah. Ya, mingkem. Nah, ucapkan Allahu Akbar. Nggak bisa, bukan susah. Bisa, Pak. Coba, Pak. Coba dites dulu, Pak. Nggak bisa. Anda tutup mulut, tapi mengucapkan Allahu Akbar. Nggak bisa. Makanya, kalau Bapak melihat ada orang sholat, Pak, diperhatikan bibirnya kok nutup, pastikan batal. Gak usah lihat yang lain, batal sholatnya. Karena dia nggak mungkin bisa baca Fatihah. Baca kalimat satu kata saja, Allah, tapi dalam posisi bibir tutup. Maka dalam hal ini dia nggak bisa, sehingga apalagi baca Fatihah, apalagi baca Allahu Akbar, baca doa-doa yang lain, nggak mungkin bisa. Maka pastikan kalau Bapak lihat ada orang sholat, kan banyak orang sholat tapi cuman mingkem saja, pastikan sholatnya batal. Sebab dia nggak baca. Disitulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, la tasihus shalah illa bin nutqi. La tasihus shalah illa bin nutq. Tidak sah sholat kecuali dengan an-nutq. An-nutq artinya dia mengucapkan kalimat. Maka ada 3 yang perlu dibedakan. Pertama, diem, batin. Seperti Anda baca buku, tapi tidak terucap apapun. Namun Anda membaca karena ingin menangkap informasi darinya. Kan nggak perlu dibaca dengan bersuara ya. Ini batin. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, bersuara. Bukan syarat ketika Anda baca Fatihah dalam sholat harus bersuara. Tapi ketika Anda baca Fatihah harus mengucapkan. Dan mengucapkan itu ketika ada gerakan bibir dan lisan. Ya terucap kata namun tidak ada yang didengar. Kalau ada yang didengar, diperbolehkan. Dan bagi imam ketika sholat jahriyah dianjurkan untuk dikeraskan. Tapi bagi makmum atau orang yang sholat sendirian, yang penting dia membaca tanpa harus bersuara. Bedakan 3 ini. Sehingga kalau sholat tapi batin, aliran kebatinan. Nggak ada sholat seperti itu. Karena syaratnya harus la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak yaqra, yang tidak membaca ummul Quran, yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga sholatnya batal. Termasuk juga ketika Bapak baca Quran. Ada orang baca Quran tapi scanning aja. Ya dia scan gitu ya. Dapat pahala nggak per huruf? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat, Pak Ustadz? Kamu tidak baca. Terhitung membaca ketika Anda mengucapkan teks Quran. Dan bersuara dianjurkan. Sehingga dalam hal ini, ketika orang baca Quran cuma dipandangi kayak dia baca buku ya. Di scan. Kok cepet banget khatam? Sehari dapat 5 juz. Cuma nyeken saja, nyeken. Apalagi dia ikut
pelatihan baca cepat. Yang seperti ini tidak akan ada nilai pahalanya. Baik. Kemudian di sana ada pernyataan atau ucapan yang sifatnya anjuran. Seperti banyak membaca dzikir, membaca Al-Quran. Yang intinya ketika itu dilakukan akan bernilai pahala. Dan kalau ditinggalkan tidak bernilai dosa. Baik. Ada sebuah perkataan yang ini hukumnya wajib dalam muamalah. Contohnya apa, Pak? Kalau tadi dalam ibadah, sekarang dalam muamalah. Ya? Akad. Akad dianjurkan untuk berkata-kata. Contohnya apa? Yang hukumnya wajib. Menjawab salam. Jawab salam itu ibadah atau muamalah? Muamalah. Contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga mengingatkan orang dengan lisan, ini bagian dari iman. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau kamu nggak mampu dengan tanganmu, ubahlah dengan lisan. Dia bisa dengan lisan, nggak bisa dengan tangan, maka lisannya wajib ngomong. Misalnya orang tua kepada anak, Pak Ustaz, saya nggak berani kalau keras sama anak. Cuman kalau dia saya kasih tahu masih mau dengerin, kasih tahu. Jangan diam saja. Malu saya sama anak, sama anak. Sampai ada ungkapan bahwasanya orang yang tidak mau mengingatkan kemungkaran yang ada di hadapannya, fahuwa syaitanun ahras. Dia seperti setan yang bisu. Ada sebuah kemungkaran yang seharusnya dia ingatkan, tapi dia diam. Ada kemungkaran yang seharusnya dia sampaikan pencerahannya, tapi dia diam. Karena itu kalau ada orang yang gak ngerti, kita diam padahal kita tahu ilmunya. Ada sebuah kemungkaran yang Anda bisa mengingatkan, tapi Anda diam tidak mau mengingatkan, padahal kita mampu untuk itu, berdosa. Karena ini bagian dari bentuk lisan yang hukumnya wajib. Baik. Dan ada yang hukumnya mubah. Yang hukumnya mubah seperti perkataan kita sehari-hari. Selanjutnya, jika Anda ukur sekarang, lebih banyak mana? Yang mubah ataukah yang bernilai pahala? Banyak di antara kita pembicaranya hanya yang mubah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan fenomena semacam ini dalam Al-Qur'an. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 114. Manusia diingatkan untuk perkataan yang tidak ada nilai pahalanya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada nilai kebaikan. Apa maksudnya tidak ada nilai kebaikan? Gak ada nilai pahalanya. Fi katsirin min najwahum, dalam kebanyakan obrolan mereka. Maksudnya adalah fi kalamin nas. Ketika manusia itu ngobrol antara satu dengan yang lain. Dan dominan ucapan kita seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fi katsirin, dalam mayoritas ucapan yang mereka sampaikan. Illa, kecuali ucapan yang di situ mengandung illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali mereka yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan hal yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan dengan sesama. Sehingga Bapak misalnya menyampaikan sesuatu kepada orang lain membuat orang bahagia, termasuk di antara amal soleh. Dan termasuk di antara amal soleh ini yang dipuji oleh Nabi SAW, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Sebuah kalimat membahagiakan yang kau masukkan di hati seorang muslim. Ini bernilai amal soleh. Meskipun sangat disayangkan ya, ternyata dominan ucapan kita tidak ada nilai pahalanya. Yang lebih sering bicara itu bapak atau ibu? Bapak. Kalau orang Jawa kan ada ungkapan lambe-lambe lanang. Lambe lanang mau lambe beda. Jadi tugas seperti ini bagi wanita mungkin lebih banyak pelanggaran. Makanya kebanyakan wanita mereka bengkoknya ada di isyarat itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Al-mar'atu khuliqat min dila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa wajud dila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok paling atas. Tulang rusuk kita makin ke bawah kan makin lurus nih, Pak. Sehingga yang paling bawah tidak ketemu antara kanan dan kiri, posisinya agak lurus. Dibandingkan yang tengah dan paling atas, wadah sabun, Pak. Yang tidak berlemak akan bisa nampak. Disebut paling bengkok paling atas. Beliau menyebutkan realita anatomi manusia yang itu benar. Tapi sebenarnya maksud beliau adalah untuk mengisyaratkan bagaimana kondisi seorang wanita. Kenapa beliau sebut isyarat bahwasanya
paling bengkok, paling atas. Karena organ wanita yang paling berpeluang menghasilkan dosa, lisannya. Makanya hati-hati ya. Kemampuan menyakiti orang lain antara pakai lisan dengan pakai tangan, lebih jauh jangkauannya mana? Lisan. Lebih menyakitkan yang mana? Lisan atau tangan? Yang benar. Antara dipukul sama dicaci maki, lebih suka mana Anda? Dua-duanya nggak suka Pak Ustaz. Makanya yang seperti ini sampai oleh Nabi SAW, ketaatan seseorang itu dinafikan. Datang seorang sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, inna indi jarah. Ya Rasulullah, saya itu punya tetangga, ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Beliau ini rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya orang ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Wanita seperti ini nggak ada nilai baiknya, dia masuk neraka. Sehingga Anda lihat Rasulullah SAW, beliau menganulir, tidak memberlakukan hasil ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan. Rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah, yang wajib mungkin dia kerjakan. Yang sunnah saja dia rajin. Tapi sayangnya dia gagal ibadah sosial. Bentuknya apa? Saat dia tidak bisa menjaga lisan. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih kepada afatul lisan yang kedua, yaitu afatul kalam. Cacat lisan yang kedua yaitu cacat ketika bicara. Saat lisan tidak disibukkan dengan kebaikan, salah satu di antara potensi yang berbahaya adalah lisan ini akan mengucapkan keburukan. Dan keburukan yang diucapkan oleh lisan itu bertingkat. Darajatun mutafawita. Bertingkat-tingkat hukumnya. Ada yang sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Ada yang tingkatannya dosa besar, ada yang tingkatannya dosa yang lebih ringan, dan ada yang makruh hukumnya. Baik. Kapan ucapan lisan bernilai sampai kekufuran? Ketika mengandung kesyirikan, ketika mengandung atau kalimat-kalimat yang bentuknya sampai pada tingkatan mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Bagian ini seorang muslim harus jaga 100%, jangan sampai itu terjadi. Syirik sebagaimana bisa terjadi pada hati, yang disebut dengan syirkun khafi. Syirik juga bisa terjadi pada lisan, sebagaimana syirik juga bisa terjadi pada anggota badan. Karena itu ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, maka nilai dosanya jauh lebih besar. Nah, di buku Afatul Lisan yang tadi ditulis oleh siapa tadi namanya? Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Beliau sebutkan urutan itu. Sehingga di situ beliau jelaskan ringkasnya ya. Cacat lisan dalam adab dia kepada Allah. Cacat lisan terkait adab dia kepada Allah. Seperti berbicara atas nama Allah tanpa dalil, mengklaim sesuatu tentang masalah gaib, termasuk diantaranya adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan seperti bersumpah atas nama selain Allah, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atau kalimat-kalimat tiarah yang lainnya. Yang kedua, cacat lisan ma'anafsihi, terkait dengan pribadinya. Cacat lisan terkait pribadi seorang hamba. Contohnya adalah at-tazkiyah bin nafs, menyucikan, merasa suci dan menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Ujub sampai kemudian dia memuji dirinya berlebihan. Kemudian yang ketiga, afatul lisan, cacatnya lisan ketika dia bersama dengan binatang. Nabi SAW melarang beberapa binatang itu dicela, seperti mencela ayam yang sedang berkokok. Jadi kalau ada ayam berkokok, kemudian dicela, diumpat, tidak boleh. Ada sebagian orang yang ketika terganggu dengan ayam berkokok sebab dia tidur, terus dibangunkan oleh ayam jago, dia emosi. Ayamnya siapa itu? Gak tahu adab. Ya masalahnya nggak ada pondok pesantren khusus ayam. Termasuk diantaranya ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya juga Al-Bazzar. Tidak boleh mencela kutu. Mencela kutu itu tidak boleh. Terus gimana itu Pak? Kutu busuk itu? Hah? Itu mencela kutu enggak? Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari Anas. Kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fala dagat rajulan burghuthun.
fala'anaha. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang yang disengat kutu, digigit kutu. Kemudian dia melaknat kutu itu. Kutu yang dimaksud, Pak, kutu tikar, kutu baju. Mungkin ada tahu tinggi, Pak? Ya. Apa namanya itu? Hah? Kutu karpet. Jadi orang ketika tidur tiba-tiba badannya gatal, disebabkan karena ada kutu karpet di sekitarnya. Maka dia langsung mencela dan mengejek kutu tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'anha, jangan kamu melaknat dan mencela kutu. Fa innaha nabbahat nabiyyan minal anbiya'i lis-shalah. Karena kutu ini ada yang pernah menggigit seorang nabi sehingga dia bangun untuk sholat. Lalu oleh Nabi SAW kita dilarang mencela kutu. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Uqaili. Al-Uqaili pernah mengatakan, la yasihu fi sabbil baraghith anin Nabi SAW syai'un. Tidak ada hadis sahih apapun yang isinya dari Nabi SAW, tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW apapun yang isinya larangan untuk mencela kutu. Ini pendapatnya Al-Uqaili. Baik. Juga kita dilarang untuk mencela kata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mencela kata. Karena suara kata tasbihun. Suara kata ini tasbih. Sehingga saat Anda menyaksikan ada kata suaranya apa namanya? Ngorek. Itu ngapain Pak Ustadz? Rasulullah SAW menyebutkan itu tasbih. Kok aneh Pak, tasbih suaranya kayak gitu? Ditiru boleh enggak ujang? Anda punya cara tasbih sendiri, binatang punya cara tasbih sendiri. Tapi kita beriman dengan itu karena Rasulullah SAW mensabdakannya. Dan sekali lagi ya, mengimani berita dari Nabi SAW tantangan tersendiri bagi orang yang tidak punya ketundukan terhadap dalil. Terutama mereka yang kadang masih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Pernah satu ketika, ini jangankan terjadi di zaman orang sekarang ya. Dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi kayak gitu. Rasulullah SAW, beliau sedang menyampaikan cerita tentang kejadian masa silam. Ada binatang yang bisa ngomong. Sapi bisa ngomong, kambing bisa ngomong, serigala bisa ngomong. Sahabat langsung terheran. Masya Allah, al-baqar yatakallam. Masya Allah, masa sapi bisa ngomong? Masa kambing bisa ngomong? Masa serigala bisa ngomong? Nabi SAW spontan langsung mengatakan, Ana u'minu bihi, wa Abu Bakar wa Umar, wa illam yakuna thamma. Aku beriman dengan ini. Walaupun beliau yang menyampaikan. Tapi beliau menyampaikan wahyu. Aku beriman dengan ini. Demikian pula Abu Bakar dan Umar juga beriman dengan ini. Kata sahabat, padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ pada saat Nabi SAW sedang menyampaikan hadisnya. Tapi beliau pastikan, sahabat sekelas Abu Bakar dan Umar mengimani hadis seperti ini. Karena semua yang beliau sampaikan tidak ada yang salah. Semuanya pasti benar. Baik. Selanjutnya. Tadi sampai mana tadi? Cacat lisan terkait binatang. Nah, kemudian beliau menyebutkan cacat lisan terkait kondisi alam, yaitu mencela angin. Contohnya, mencela angin, mencela waktu, mencela siang dan malam. Kalau di masyarakat kita mungkin yang perlu diwaspadai, seseorang mengucapkan dasar zaman edan. Nah, ini masuk kategori mencela waktu. Mencela hujan, itu juga tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua itu. Sebagian orang jengkel ketika hujan turun di waktu pagi, Pak. Pas berangkat ke kantor, hujan turun. Apalagi hujannya sejak subuh. Sampai jam 8 belum reda. Pagi-pagi kok hujan. Pagi-pagi kok hujan. Terutama mereka yang terganggu. Mau buka lapak di pasar, mau berangkat ke kantor, yang siang nggak punya mobil, sehingga dia merasa jengkel dengan turunnya hujan di waktu pagi. Komentar dia. Mencela hujan. Nah, semua ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena mencela itu sama dengan mencela yang mengatur. Meskipun tidak sampai pada tingkatan kalimat kekufuran. Tapi ini menunjukkan cacat lisan yang nilainya dosa besar. Selanjutnya, cacat lisan berkaitan dengan hubungan seseorang dengan sesamanya. Nah, ini yang paling banyak. Mulai dari ghibah, namimah, dusta, menuduh orang lain dengan cara bohong, mencela orang lain, menghina orang lain, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Anda bisa mendapatkan ini semuanya dalam buku yang tadi kita isyaratkan di awal. Jadi beliau menyampaikan dengan peta, ya, bahwa cacat lisan disebabkan karena dia bicara yang nggak benar, ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah, seperti tadi ya, mencela waktu, mencela siang dan malam,
Ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama binatang, ada yang hubungan manusia dengan sama manusia. Baik, yang terakhir. Kalau kita berbicara seperti yang tadi disampaikan, ada yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, dan ada yang hukumnya haram, makruh, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah yang mubah juga akan dicatat oleh malaikat? Sebab Al-Quran menegaskan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang disampaikan oleh manusia kecuali di situ ada malaikat raqibun atid. Raqib artinya yang selalu mengawasi, atidun artinya yang tidak pernah absen, selalu hadir. Apa ucapan yang dicatat oleh malaikat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dicatat oleh malaikat adalah semua ucapan manusia, baik yang bernilai dosa pahala maupun yang tidak ada konsekuensi dosa pahala. Yang tidak ada konsekuensi dosa pahala berarti ucapan yang sifatnya apa? Mubah. Itu juga dicatat. Dan ini adalah pendapat Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Tawus bin Kaisan. Pernah satu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah, pada saat beliau sakit, demam tinggi, kemudian keluar suara mengerang. Orang kalau demam tinggi kan kadang kemudian suara beliau mengeluarkan suara mengerang. Tiba-tiba datang salah satu di antara murid beliau menjenguk dan menyampaikan, "Ya Aba Abdillah, inna Tawusan yaqul." Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya Tawus pernah mengatakan, "Innal malaikata taktubu kulla syai'in min ibni Adam hatta aninal marid." Sesungguhnya malaikat mencatat semua yang keluar dari Bani Adam sampai aninal marid, ngerang yang keluar dari orang yang sedang sakit. Begitu mendengar ini seketika beliau langsung gim. Masya Allah. Ketundukan beliau kepada tadi. Karena takut itu nanti akan memperpanjang catatan yang tidak ada nilai pahalanya. Sehingga ulama sendiri mereka untuk sesuatu yang sifatnya mubah, yang tidak ada nilai dosa dan pahalanya, mereka pilih diam daripada bernilai dosa, atau daripada memperpanjang catatan yang tidak ada artinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innama yuktabu ma fiha thawabun wa iqab. Yang dicatat oleh malaikat hanyalah ucapan yang mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Sehingga ucapan seperti apa yang dicatat? Dzikrullah, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar, dan seterusnya. Ini dicatat sebagai kebaikan. Demikian pula sebaliknya, ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, dicatat sebagai keburukan. Hanya seperti ini. Sedangkan kalam mubah tidak ada catatannya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa zahirul ayah al-awwal. Dan yang lebih kuat untuk tafsir ayat ini adalah makna yang pertama. Berdasarkan makna umum, tafsir umum dari ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apapun yang diucapkan dari seseorang kecuali di sana ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pertanyaan terima kasih. Pertanyaan pertama, Ustaz. Ini tadi kasus. Ada seorang kakak, dia itu ada ilmu agama. Namun ketika menasihati dan bertegur dengan urusan ilmu agama atau soal ilmu agama, seringkali ada bicaranya kurang kesan dan membuat adik-adiknya sakit hati. Dan dia bertanya, apa hukum menasihati orang lain dengan nada tinggi? Dan bagaimana posisi si kakak berdosa atau tidak? Atau justru kita sebagai adik yang rasa jengkel itu yang justru dosa? Dan apa boleh kita sebagai adik mengampuninya dengan nada tinggi juga? Karena semua nada itu. Nah, pada asalnya dakwah itu disampaikan dengan lembut atau keras. Dia datang dari Zat yang Maha Rahman Rahim. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ini sebagai sesuatu yang mulia. Dan sesuatu yang mulia disampaikan dengan cara yang mulia. Itulah asalnya. Karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai manusia yang bertugas untuk menyampaikan risalah kepada Firaun, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha.
Sampaikan pesan ini kepada Fir'aun, qaulan layyinan, dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia mengambil pelajaran atau dia takut. Mungkin dia akan mengambil pelajaran atau dia akan takut. Pada satu ketika ada orang yang menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Orang ini minta izin. Wahai Amirul Mukminin, saya minta izin. Dia menyampaikan disclaimer di depan, di hadapan sang Khalifah. Aku ingin memberikan nasihat kepada Anda, tapi tolong disadari bahwasanya nasihatku ini akan sangat pedas dan menyakitkan hati. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, "Mah, tunggu dulu. Engkau tidak lebih mulia daripada Musa, dan aku tidak lebih jahat daripada Firaun." Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Sampaikan dengan ucapan yang lembut agar dia bisa mengambil peringatan darinya. Kalau Musa sebagai seorang nabi yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Sedangkan Firaun yang bergelar afsakun nasi fil alam, manusia yang paling fasik di alam ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk menyampaikan dakwah dengan cara lemah lembut. Kau tidak lebih mulia daripada Musa dan aku bukan penjahat seperti Firaun. Kenapa harus disikapi seperti itu? Maka salah satu di antara kesalahan dalam dakwah adalah saat orang itu mengedepankan prinsip kasar ketika berdakwah. Yang kau sampaikan ini sesuatu yang mulia, maka sampaikanlah dengan cara yang mulia. Selanjutnya, memang ada kondisi tertentu di mana kita boleh bersikap keras dan kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika beliau melihat ada sahabat yang memakai cincin emas. Dipegang tangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditarik oleh beliau. Kemudian dibanting cincin emas tadi sambil mengatakan, "Ya'midu ahadukum bi jamratin minan nar." Ada orang yang secara sengaja dia menggenggam bara api neraka. Terus ditinggal. Emasnya diambil, ditarik paksa cincinnya, dibanting, dimarahi, ditinggal. Tapi karena sahabat ini sudah terkondisi, sehingga beliau sendiri memang mengakui salah. Tahu kalau ini tidak boleh dipakai oleh lelaki, tapi dia tetap melakukan pelanggaran. Ketahuan Nabi SAW. Datanglah sahabat yang lain, ambil cincin itu, kasihkan ke istrimu. Dipakai laki-laki tidak boleh, kasihkan ke perempuan? Boleh. Apa kata orang ini? Aku tidak mau untuk mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Berapa duit itu Pak cincin? Gak pakai perhitungan kayak gitu Pak. Ketaatan mereka sampai pada tingkatan rugi gak apa-apa, yang penting tunduk kepada Nabi SAW. Mungkin kalau orang zaman kita, wah udah hilang dari komunitas kajian itu Pak. Kemana? Oh, gara-gara dimarahi Ustaz. Mutung. Tapi sahabat gak mengalami seperti itu. Nah, kondisi ini menyesuaikan. Kalau dalam kondisi normal, tidak ada kesalahan yang serius, maka pada asalnya seseorang harus menyampaikan dakwah itu dengan lemah lembut. Itu hukum asalnya. Dan mohon diperhatikan, jangan sampai kita menjadi sebab orang lain lari dari kebenaran disebabkan karena cara kita yang salah dalam menyampaikan. Nabi SAW pernah mengatakan, innama bu'ithtum muyassirun. Kalian itu diutus, dikirim, ya, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wala tub'atsuna mu'assiri, dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan orang lain. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari dari kebenaran. Ali bin Abi Thalib juga pernah menyampaikan sebuah peringatan. Hadithun nasa bima yafhamun. Prinsipnya begini, pesan ini sampaikan hingga mereka paham. Masalah mereka mau menerima atau tidak itu urusan pribadi. Tapi jangan sampai kau gunakan cara yang membuat mereka jadi menolak total. Sehingga dia nolak gara-gara cara kamu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa bima yafhamun. Sampaikan dakwah kepada masyarakat yang mampu mereka jangkau pemahamannya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Gara-gara dia menyampaikan dengan cara yang salah, atau dia menyampaikan dengan cara yang tidak bisa dipahami. Saya pernah diminta oleh salah satu takmir masjidnya. Itu masjid umum Pak. Jadi yang hadir jamaah sudah sepuh-sepuh, sudah lanjut usia, dan umum di daerah Jawa Timur. Jadi kemarin ceritanya begini Pak Ustadz. Kita ngundang Ustadz, terus beliau menyampaikan sebuah hadis, kalau kamu diminta oleh pemimpinmu hartamu, maka serahkan. Wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahru. Asmi wa ati.
Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap tunduk dan taat. Itu jamaah langsung geger. Masa kita harus seperti itu? Jadi kita harus store harta ke pemerintah, terus kita pasang punggung untuk dipukuli pemerintah. Orang itu maunya kayak gitu, Pak. Sampai selesai kajian itu, ya Ustadz ini jadi catatan. Yang sebenarnya maksud beliau ingin menyampaikan satu pesan berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Saat kajian saya ditanya, apakah benar ada hadis seperti ini? Ya saya sampaikan, ini hadis yang sahih. Tapi maksudnya, bukan berarti kemudian Anda menyerahkan punggung untuk dipukul, menyerahkan semua harta yang kita punya untuk diambil, bukan. Yang sebenarnya Anda sendiri sudah melakukan ini. Anda sendiri sudah melakukan ini. Contohnya gimana? Bapak bayar pajak enggak? Iya. Bayar pajak apa? PPP bayar, pajak kendaraan bayar. Berarti kan duit Anda setorkan ke pemerintah. Apakah ketika gara-gara Anda bayar pajak, terus ada lampu merah, bablas saja, nggak usah ditaati, aku bayar pajak. Kan nggak kayak gitu. Jadi Mas hadis adalah, kamu tetap harus taat, walaupun sebagian dari hartamu diambil oleh pemerintah. Jangan gara-gara ketika bayar pajak, kemudian dia emosi, kemudian fasilitas umum dipecahi, kemudian dia nggak mau taat kepada aturan lalu lintas, gara-gara dia bayar pajak. Maksud hadis itu adalah demikian. Alhamdulillah bisa dipahami. Sehingga jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang menyebabkan sabda Nabi SAW ditolak. Makanya kadang perlu diberi pengantar. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu yang mungkin berat bagi sebagian orang, kasih pengantar dulu, dipahamkan dulu, agar dia bisa lebih mudah menerima. Contoh sederhana ini, Pak. Ini contoh real, tapi agak lucu, Pak. Dalam kajian ibu-ibu, sang ustadz menyampaikan hadis. Ayyuma mura'atin ja'aha zawjuha ila firashihi fa'abat ayyatiyahu la'anatha al-malaika hatta tusbih. Siapapun wanita yang diajak suaminya keranjang tapi dia nolak, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ibu-ibu komentar, Pak Ustadz, apa urusannya malaikat dengan rumah tangga orang? Malaikat kurang kerjaan, ngurusin rumah tangga orang, katanya, Pak. Nah ini kalau nggak pakai pengantar kan jadinya muncul kayak gitu. Akhirnya hadis Nabi SAW ditolak. Jadi mending tidak disampaikan sehingga mereka tidak tahu. Daripada ketika disampaikan ditolak. Karena kalau mereka tidak diberitahu dulu, belum sampai pada tingkatan kemaksiatan yang lebih besar. Makanya mungkin dikasih pengantar dulu. Kita sampaikan ya, bahwasanya tugas malaikat itu atas perintah Allah. Dan ketika malaikat mendoakan sesuatu, berarti di situ ada perintah Allah. Yang artinya itu adalah ancaman dari Allah. Nah, setelah itu baru dikasih hadisnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jadi ada bapak kerja di tempat vaksin. Masya Allah. Kemudian setiap kali hitungan itu bicara vaksin itu dikontrol dengan mendengar lokal. Nah ini pertanyaannya, bagusnya orang tersebut bisa atau enggak? Masya Allah. Bagusnya lisan atau tidak? Nah, kalau ada orang sedang ghibah, misalnya A dan B berada di pojok, Anda di jarak 1-2 meter dari A dan B. A dan B sedang ghibah C. Anda kenal C. Anda kenal A dan B dan Anda kenal C. C jadi objek ghibah A dan B. Kira-kira ketika Anda mendengarkan A dan B sedang ghibah C, bisa menikmati atau tidak? Dengerin ghibah itu nikmat gak, Pak? Nikmat? Dengerin ghibah itu nikmat, Pak. Bapak bisa buktikan ya. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang lagi viral diperbincangkan sama jamaah, Masya Allah. Mungkin Bapak diem, nggak ikut ngobrol. Bapak tidak ikut komentar. Tapi Anda lihat di Facebook, komen jumlah sekian. Itu gatelan pengen masuk. Anda tidak ikut komentar tapi pengen lihat komentar. Kenapa? Baca komentar asyik. Loh, tapi saya kan tidak ikut komentar. Iya, kami memang tidak ikut komentar. Tapi menikmati komentar. Sebab ghibah itu memang ada rasa nikmat. Yang dengerin ghibah juga ada rasa. Apalagi kalau C ini mungkin Bapak gak cocok sama dia. Wah, beneran nih. Sehingga Anda mungkin merasa, tapi aku kan gak ikut ghibah. Yang ghibah A sama B. Saya 1 meter dari mereka. Saya cuma dengerin. Dengerin ini dosa. Dengerin ini dosa. Makanya kewajiban ghibah bagi orang yang ikut dalam majelis ghibah ngapain, Pak? Apa kafarahnya ghibah? Ya. Kafarah yang ghibah adalah mengembalikan nama baik yang digibah di majelis ghibah itu. Ulama beda pendapat, apakah pasca ghibah itu kita harus minta maaf kepada orang yang digibah, dan pendapat yang lebih kuat gak usah minta maaf.
Karena jadi masalah baru. Saat orang yang digibah itu belum tahu kalau Anda gibah. Tiba-tiba Anda datang, aku minta maaf ya, aku tadi menggibah kamu. Oh, lauratif. Sama dengan menabuh genderang perang. Akhirnya Anda malah jadi tegang dengan orang itu. Maka lebih baik Anda tidak minta maaf, tidak memberitahu dia. Tapi Anda punya tanggung jawab saat Anda kumpul dengan majelis gibah yang sama seperti sebelumnya, Anda puji yang bersangkutan. Mintakan ampunan kepada Allah untuk yang bersangkutan. Baik, sehingga manusia toksik di sekitar kita adalah orang yang menjadi pemicu kita untuk bermaksiat. Terutama kita. Pendengar gibah itu menikmati, sebagaimana yang menggibah juga menikmati. Dan dua-duanya dosa. Karena itu gibah bukan amalan sendirian. Gibah itu amalan berjamaah. Minimal anggotanya. Pak Ustadz, saya itu sudah berusaha untuk jaga diri dari gibah, Pak Ustadz. Tapi istrinya. Nah, kalau dia ngomong tapi nggak didengerin, nanti marah. Apalagi mohon maaf Pak Ustadz, istri itu kalau sudah nyebut tetangga janda sebelah rumah, Masya Allah. Kita mau belain, dikirani belain janda. Diam saja kok ikut dosa. Jadinya gimana itu Pak? Oh, nikahi jandanya, Masya Allah. Itu perbuatan paling nekat di alam raya. Baik. Sehingga memang terkadang racun itu ada di sekitar kita. Maka mungkin Pak, butuh kerjasama dalam hal ini ya. Edukasi bagi para istri, termasuk juga suami. Bisa nggak kita berkomitmen? Jangan sampai menjadikan tetangga kita objek gibah. Kita diperintahkan untuk banyak mendoakan sama mukmin. Kebalikannya, ketika kita di rumah, justru dominan menjadikan tetangga kita sebagai sasaran gibah. Lebih sering mana? Mendoakan tetangga atau menggibah tetangga? Ya. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah tetangga depan rumah saya. Ampunilah tetangga belakang rumah, kanan dan kiri rumah saya. Pernah? Hampir nggak pernah. Padahal kita diperintahkan untuk banyak mendoakan sama mukmin. Kalau Anda tidak bisa memberikan hadiah materi kepada mereka, minimal kasih hadiah doa. Sudah nggak ngasih hadiah materi, nggak ngasih doa, malah mencelakakan tetangganya dengan cara digibah. Terus gimana Pak Ustadz kalau ada lingkungan kayak gitu? Kalau Anda bisa ingatkan agar dia berhenti gibah, misalnya gibah pemerintah, ngobrol masalah pemerintah kan paling menyenangkan ya bagi sebagian orang. Minimal kalau begitu Anda alihkan perhatian. Mungkin Anda bisa pindah ke tempat yang lain, atau mungkin dengerin sesuatu agar tidak mendengar ucapan mereka. Ini pernah kejadian Pak, di Masjidil Haram benar Pak. Saya sebenarnya nggak sengaja waktu itu saya datang, tiba-tiba langsung dapat soft, kanan kiri saya orang Indonesia. Selesai sholat subuh, sebelah saya bapak-bapak, 2 orang. Yang satu megang mushaf, yang satu ngajak ngobrol politik. Akhirnya yang satunya nggak jadi ngaji. Gara-gara orang ini ngajak ngobrol politik. Dia bahas MBG, dia bahas kebijakan ekonomi. Tak ambilkan mushaf. Bapak baca ini aja. Bapak itu di Masjidil Haram. Kok malah ngobrol masalah politik? Gak pantas Pak. Ya Alhamdulillah nurut. Kalau bisa seperti itu bagusnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi hadiahnya belum dibagikan ini gimana? Gak jadi? Disimpan? Alhamdulillah. Hadiahnya disimpan ya. Tapi demikian, semoga yang kita sampaikan ini menjadi materi yang bermanfaat bagi pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.